Hai guys, selamat pagi dari Jerman. Sekarang aku lagi ada di sebuah kota di Jerman Barat, dan ini adalah kota paling barat di wilayah Jerman yang berbatasan langsung sama Belanda dan Belgia. Nama kotanya Aachen. Mungkin namanya nggak terlalu terkenal kayak kota-kota besar di Jerman yang lainnya ya. Tapi kota ini tetap menarik, dan sekarang aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke city centernya atau pusat kotanya. Kebetulan hotel aku ini ada di city center, ada di tengah kota, jadi kemana-mana aksesnya gampang, tinggal jalan kaki aja. Apalagi Jerman ini negara yang sangat ramah untuk para pejalan kaki, jadi yuk kita jalan-jalan. Kebetulan ini cuacanya sunny, tapi suhunya nggak terlalu panas. Seperti yang kalian lihat ya, aku pakai jaket nih karena suhunya sekarang sekitar 15 derajat. Ini transisi dari musim panas ke musim gugur. Jadi walaupun sunny days, ada matahari, tapi nggak terlalu panas lagi. Oke deh, yuk kita jalan-jalan. Beginilah suasana Senin pagi di Jerman. Sekarang aku lagi jalan di area pejalan kaki. Jadi nggak ada kendaraan bermotor, bener-bener nyaman banget dan ngerasa safe atau aman dari gangguan kendaraan bermotor seperti yang biasa aku alami di Jakarta. Sekarang aku lagi ada di kawasan City Hall. Nah, ini gedung City Hall-nya alias Balai Kota. Bangunan tua gitu, ini stylenya style gotik dari abad pertengahan. Dan di sini ada banyak kafe-kafe, apalagi lagi musim panas kayak gini. Jadi banyak teras kafe kanan kiri dengan pemandangan gedung yang cantik itu. Tara. Sayangnya aku lagi nggak bisa masuk ke balai kota, itu dibuka untuk umum. Jadi kita bisa masuk ke dalam buat lihat-lihat. Cuman karena lagi corona, aku menghindari indoor, tempat-tempat dalam ruangan. Jadi kita lihatnya dari luar aja. Sambil mengagumi arsitekturnya dari luar. Bangunan ini umurnya udah ratusan tahun. Oh iya, kafe-kafe di belakang kayak gini, ini juga nggak bisa sembarangan tiba-tiba langsung buka kafe dan nyebar bangku kayak gitu. Nggak bisa. Kalau di Eropa buat jualan itu ada izinnya, harus berizin. Walaupun ibaratnya cuma jualan cilok gitu ya, jualan cilok depan sekolahan SD gitu kayak di Indonesia. Nah itu nggak bisa ujuk-ujuk, semua ada peraturannya, harus berizin. Terus bahan-bahan makanannya juga harus jelas ya, karena nanti kalau ada kenapa-kenapa sama konsumennya itu bisa dituntut. Nah di ujung yang sebelah sana itu lagi dipugar gitu guys, direnov, dilestarikan, karena bangunannya kan umurnya udah ratusan tahun, jadi harus dirawat dengan baik supaya tidak keropos dimakan rayap kali keropos. Sekarang kita lanjut jalan-jalan menyusuri jalan yang berbentuk batu-batu ini. Jadi jalan batu kayak gini itu lumrah banget di Eropa, tapi jadinya agak susah ya kalau mau geret-geret koper. Tuh, kalau lagi summer atau musim panas, banyak kafe-kafe di pinggir jalan kayak gini, karena orang lebih suka nongkrong atau makan atau minum atau ngopi, ngebir itu di luar ruangan daripada di dalam, karena sambil menikmati musim panas dan cahaya matahari. Kalau lagi musim panas juga banyak roadwork kayak gini, pekerjaan jalan. Jadi harap maklum. Toko kue guys, kue di Jerman tuh enak-enak loh. Ini toko perhiasan. Jadi kalau di Eropa itu kalau belanja, mereka itu biasanya di toko-toko individual kayak gini, bukan di dalam mall yang dalamnya itu lengkap dari A sampai Z kayak di Asia atau di Indonesia. Kalau di sini mereka itu belanjanya lebih ke toko-toko gini, individual. Di pinggir jalan kanan kiri. Toko baju. Lihat nih guys, roti-roti Jerman. Ini enak-enak loh. Dari A sampai Z semua jenis roti dan bentuk roti tersedia. Karena di Eropa salah satu makanan utamanya adalah roti.
Nih kafe-kafe lagi. Karena ini masih pagi jadi belum terlalu ramai. Biasanya ramainya tuh sore, orang jam pulang kerja sampai jam dinner, waktu makan malam, sekitar jam 6, jam 7 itu rame-ramenya. Ini katedralnya, tapi sayang lagi dipugar juga ya, lagi renov gitu. Jadi agak mengganggu pemandangan gitu. Biasanya kalau di kota-kota Eropa itu, di city center ya, mereka akan ada kawasan khusus buat jalan kaki kayak gini. Jadi hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau sepeda atau skuter. Aku suka deh kalau summer tuh banyak bunga-bunga cantik di Eropa, sengaja ditanam. Terus dirawat juga, disiram gitu, ada petugasnya. Kota-kota di Eropa tuh cantik pas musim panas. Suara di belakang itu adalah suara lonceng gereja yang biasanya bunyinya setiap jam pas gitu, maksudnya kayak jam 9 teng, jam 10 teng, jam 12 teng. Nah sekarang ini jam 11 teng, jadi dia bunyi loncengnya teng teng teng. Kafe lagi dengan view-nya katedral tua. Aku mau sedikit cerita ya soal Jerman dibandingkan dengan Finlandia, karena aku tinggal di Finlandia. Jerman ini relatif lebih enak daripada Finlandia menurut aku. Salah satunya adalah faktor cuaca. Di Jerman nggak terlalu dingin, musim dinginnya nggak se-ekstrim di Finlandia. Udah gitu Jerman itu lokasinya ada di tengah-tengah benua Eropa, jadi benar-benar strategis banget. Jerman itu berbatasan langsung sama 8 atau 9 negara gitu ya. Belanda, Belgia, Luxembourg, Polandia, Denmark, Prancis, dan lain-lain. Tapi guys, Jerman ini juga punya isu sosial sama kayak negara-negara lainnya ya, walaupun Jerman ini masukkan negara maju dan negara besar dalam hal ekonomi. Salah satu isu sosialnya itu gelandangan. Jerman ini terakhir aku baca data itu angka gelandangannya paling banyak di Eropa. Kayak Prancis juga tiap tahun semakin meningkat karena salah satunya adalah imigran isunya, atau pencari suaka, pengungsi dari Timur Tengah yang terusir dari negaranya atau mencari kehidupan yang lebih baik karena perang ya. Tapi sebetulnya ini bukan salah orangnya juga ya, bukan salah pengungsinya juga. Sebenarnya ini kan nggak black and white, tapi banyak faktor. Siapa sih yang mau melarikan diri dari negaranya, memulai kehidupan baru di negara yang asing dari nol lagi? Tentu tidak ada yang mau seperti itu. Biaya hidup di Jerman ini lebih murah daripada di Finlandia, sedikit lebih rendah daripada Finlandia, tapi gajinya itu sedikit lebih baik dari Finlandia, jadi lebih tinggi dari Finlandia, tapi pajaknya lebih rendah. Enak ya, gaji tinggi tapi pajak lebih rendah dibandingkan dengan Finlandia ya, maksudnya. Kalau secara umum sih memang pajak-pajak di negara Eropa ini cukup tinggi. Sebagai contoh nih, contoh dan perbandingan, misalnya beli mobil Porsche yang sama di Jerman itu harganya lebih murah daripada mobil Porsche yang sama di Finlandia. Soalnya pajak
kendaraan, beli mobil baru gitu ya di Finlandia itu tinggi banget. Jadi ya nggak heran kalau beli mobil baru pajaknya tinggi banget dibandingkan beli mobil barunya di Jerman atau di Spanyol misalnya. Spanyol tuh pajaknya relatif lebih kecil juga buat kendaraan karena biaya hidupnya juga lebih kecil, gajinya juga lebih kecil. Jadi pajaknya lebih kecil juga. Menurut aku, negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman, itu aman banget buat perempuan dan buat para pejalan kaki kayak aku. Bukan berarti nol angka kriminalnya ya, nggak ada negara yang angka kriminalnya nol. Tapi Jerman contohnya angka kejahatan itu relatif lebih kecil. Dan yang paling aku suka, kalau aku lagi jalan sendirian atau duduk sendirian nih kayak gini, itu nggak ada yang gangguin aku, nggak ada yang catcalling aku, atau tiba-tiba nyamperin ngajak kenalan gitu ya, tukeran nomor handphone, atau mengganggu private space aku deh pokoknya. Itu aku tidak pernah mengalami itu di Eropa. Nanti jam makan siang sekitar jam 12, jam 1 ini mulai rame. Sekarang masih pagi, masih jam 11-an. Jadi belum ada yang lunch cantik. Biasa guys, mobil parkir di pinggir jalan kayak gitu. Ini legal dan bayar parkir. Jadi nggak sembarangan, ada aturannya dan tetap bayar parkir. Tidak murah bayar parkir di tengah kota itu. Cuman aku tuh agak sebel kalau ada parkir pinggir jalan kayak gini. Yang mana ini lumrah ya di Eropa. Soalnya menurut aku ini mengganggu pemandangan. Cuman ya mau gimana lagi ya, namanya juga kota, tempatnya terbatas, lahannya terbatas. Jadi mau nggak mau ya dimanfaatkan sebisa-bisanya. Jalan-jalan di sini tuh juga enak, adem, banyak pohon-pohon rindang. Tuh lihat orang pada duduk-duduk di bawah sinar matahari. Orang Eropa tuh suka dengan sinar matahari. Mereka menikmati matahari. Kalau ada matahari disamperin. Tapi ini udah mau masuk musim gugur gitu. Lihat deh daun-daun pada mulai menguning dan berguguran. Bunga-bunga lagi. Banyak ditanamin bunga-bunga kalau lagi summer itu. Suasana siang hari di Jerman. Ini jam 12 siang. Udah kelihatan mulai rame ya. Mulai ada aktivitas. Lihat tuh arsitektur ala gotik. Amazing banget. Jalan di gang-gang kota-kota di Eropa tuh seru banget. Cantik-cantik dan kalian biasanya akan menemukan hidden gems. Dan aku biasanya lebih suka kota-kota kecil dibanding kota-kota besar. Karena kota besar di seluruh dunia itu problemnya sama. Memang kota-kota besar itu cantik banget dan full of life gitu. Apalagi di Eropa banyak bangunan-bangunan bersejarah. Cuman problemnya adalah juga ada masalah sosial kayak banyak sampah dari turis. Karena kan padat ya. Terus gang-gangnya gitu tuh bau pesing. Terus banyak pengemis, banyak gelandangan, terus juga banyak scam atau penipuan gitu. Belum lagi copet, belum lagi kriminal dan lain-lainnya. Jadi aku lebih suka di kota kecil, contohnya kayak gini. Jadi aku ngerasa lebih bisa menikmati local vibes-nya. Masyarakat Jerman ini umumnya heterogen, majemuk, multicultural, multiras. Jadi isinya nggak cuma orang-orang kulit putih doang, tapi juga banyak dari ras-ras lain, misalnya orang Asia, orang Afrika, orang Timur Tengah. Beda sama di Finlandia. Di Finlandia itu tipikal masyarakatnya lebih homogen, lebih kayak sejenis gitu-gitu aja gitu, karena itu tadi imigrannya nggak terlalu banyak. Lihat deh selokan di Jerman, bening ya, nggak ada sampahnya, airnya jernih, nggak butek, nggak bau. Rasanya ingin nyemplung. Tinggal kurang ikan aja nih, dikasih ikan-ikan gitu pasti lucu deh.
Buat teman-teman yang mau pindah ke Jerman, entah itu kerja, sekolah, atau nikah sama orang Jerman, hal pertama yang harus dilakuin tuh sebaiknya belajar bahasa Jerman, karena itu penting dan berguna banget buat blending sama masyarakat Jerman, dan dibutuhin juga buat kerja, buat sekolah. Mereka tuh, orang Jerman tuh proud banget sama bahasanya, bangga sama bahasanya.